Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, NIM 120160.7, kelas 3C Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing Management, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SE MM. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan ataupun merekod video pertemuan ke-10 dengan tema perilaku konsumen. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bacalah Quran Surat Al-A'raf ayat 7, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Quran Surat Al-Imran ayat 6 dan jelaskan arti dan kandungannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap masjid, maka dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya, pokok kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168 adalah seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baiknya yang sudah disebabkan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula sarana untuk tidak mengikuti langkah setelah utamanya lain. Quran Surat Al-An'am ayat 118 yang artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Adapun pertanyaan yang Quran Surat Al-Isra ayat 29, adapun pertanyaan yang kedua yaitu bacalah Quran Surah Al-Mahad ayat 5 dan jelaskan artinya dan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tuharimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la tata'aduna innallaha la yuhibbunallahu mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah diharamkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 187, Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernas. Pertanyaan yang ketiga, bacalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 dan jelaskan artinya dan isi jawabannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil lakin ardi halalan tayyiban wala tatabi'tu hutuwati syaitani innahu lakum adwamum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun pertanyaan yang keempat yaitu Quran Surah Al-Mahad ayat 87 yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibani ma ahallahu lakum ya ayyuhan ta'allahu ta'adahu innallaha makanan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungannya yaitu ayat 87, Allah menyerahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar ataupun bersumpah ataupun apa saja untuk melakukan apa yang baik indah. Quran Surah Al-Mahad ayat 96 yang artinya,
dihalalkan bagimu bahwa buruan laut dan melakukan yang berasal dari laut. Sebagaimana makanan yang lazat bagimu dan bagimu orang-orang yang dalam pandangan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Isi kandungan di dalamnya ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang tidak di air dan mengonsumsikan laut yang melempar ke darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Baik, selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen menurut para ahli. Jelaskan. Geron Zadiman dan bahwa customer benefit individu germat. Yang kedua yaitu Geral Zaltuma and Malaniel Welfare Sense Consumer Benefits Basic Fairness and Management. Yang ketiga selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan manfaat perilaku konsumen sebagai perusahaan. Manfaat perilaku konsumen sebagai perusahaan yang pertama yaitu mengurangi risiko terhadap bisnis Anda sebagai bahan mengumpulkan feedback. Yang ketiga sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Yang keempat sebagai dasar membuat strategi pemasaran tempat, upaya menciptakan loyalitas customer. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor pribadi, adapun yang kedua faktor psikologi, dan yang ketiga faktor sosial. Yang keempat, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu usia, yang kedua pekerjaan, yang ketiga situasi ekonomi, yang keempat gaya hidup, dan yang kelima kepribadian. Adapun yang selanjutnya yaitu jelaskan apa yang termasuk faktor psikologis. Yang termasuk dalam faktor psikologis adalah motivasi. Setiap orang memiliki ataupun kebutuhan yang berbeda, seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Yang kedua persepsi, memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman, yang berarti di dunia disebut persepsi. Yang ketiga, keyakinan dan sikap konsumen. Ketika kalian memiliki keyakinan dan sikap konsumen terhadap produk yang berbeda-beda, karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra mereka dan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen sehingga pelaku tertarik pada mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.